Perkenalkan, nama saya Syahputra Siringorengo. Saya dari kelas Penjaskes Rek 5A. NIM saya 1905112667. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan dalam olahraga. Prinsip-prinsip latihan dalam olahraga harus selalu diperhatikan untuk menempatkan prestasi yang optimal. Setiap pelatih harus menerapkan prinsip-prinsip latihan supaya tidak ada kesenjangan dan dalam pencapaian prestasi atlet yang dibinanya. Kekurangan dan penggunaan prinsip-prinsip latihan dapat mengakibatkan tidak tercapainya prestasi yang optimal. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam olahraga, yaitu yang pertama prinsip beban bertambah atau overload, kemudian prinsip perkembangan multilateral atau multilateral development, ada prinsip spesialisasi, kemudian prinsip perorangan atau individualization, kemudian prinsip variasi atau variety, kemudian prinsip-prinsip prinsip beban meningkat bertahap atau progressive increase of load, kemudian prinsip pulih asal atau recovery, kemudian prinsip reversibilitas atau reversibility. Yang pertama yaitu prinsip beban bertambah atau overload. Konsep latihan dalam beban berlebih berkaitan dengan intensitas latihan. Beban latihan pada suatu waktu harus merupakan beban dari sebelumnya. Sebagai cara mudah untuk mengukur intensitas latihan adalah menghitung denyut jantung saat latihan. Pada saat kekuatan atau strength latihan dengan beban lebih adalah memberikan tambahan beban lebih atau memberikan tambahan ulangan lebih banyak saat mengangkat beban. Menurut Harsono tahun 1988 pada halaman 103 mengungkapkan bahwa agar prestasi atlet dapat meningkat, atlet harus selalu berusaha dengan beban kerja yang lebih berat daripada yang mampu yang dilakukan pada saat itu. Atau dengan kata lain, dia harus berusaha senantiasa berlatih dengan beban kerja yang ada di atas ambang rangsang kenakannya. Kemudian selanjutnya ada prinsip perkembangan multilateral atau multilateral development. Kebutuhan perkembangan multilateral muncul untuk diterima sebagai kebutuhan dalam banyak kegiatan pendidikan dan usaha manusia. Dengan mengesampingkan tentang bagaimana pengajaran khusus dapat terjadi, kegiatan awal harus memperhatikan perkembangan multilateral dalam upaya untuk memperoleh dasar-dasar yang diperlukan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip spesialisasi atau specialization. Yang dimaksud dengan prinsip spesialisasi atau kekhususan latihan adalah latihan harus dikhususkan sesuai dengan kebutuhan pada setiap cabang olahraga dan tujuan latihan. Dalam kekhususan latihan harus memperhatikan cara melakukan atau gerakan olahraga, alat dan lapangan yang digunakan, serta sistem energi yang digunakan. Spesialisasi menurut Harsono 1988 halaman 109 yaitu spesialisasi harus mencurahkan seluruh kemampuan baik fisik maupun psikis pada suatu cabang olahraga tertentu. Kemudian yang keempat yaitu prinsip perorangan atau individualization. Individualisasi dalam latihan adalah suatu kebutuhan yang penting dalam masa latihan dan itu bermanfaat pada kebutuhan bagi setiap atlet. Dengan mengabaikan tingkat prestasi diperlakukan secara individual sesuai kemampuan dan potensinya, karakteristik belajar dan kekhususan cabang olahraga. Kemudian yang kelima ada prinsip variasi. Dalam upaya mengatasi kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seseorang pelatih kreatif dengan memiliki banyak pengetahuan dan berbagai jenis latihan yang memungkinkan dapat bervariasi dan berganti-ganti secara periodik. Keterampilan dan latihan dapat diperkaya dengan mengadopsi pola gerakan teknik yang sama atau dapat mengembangkan kemampuan gerak yang diperlukan dengan olahraga. Menurut Sukadiono tahun 2011 halaman 20,
Program latihan yang baik harus disusun secara variatif untuk menghindari kejenuhan, keengganan, dan keresahan yang merupakan kelelahan secara psikologis. Kemudian yang keenam yaitu ada prinsip beban meningkat bertahap atau progressive increase of load. Prinsip beban meningkat bertahap menekankan bahwa atlet harus menambah waktu latihan secara progresif dalam keseluruhan program latihan. Prinsip latihan ini dilaksanakan setelah proses latihan berjalan menjelang pertandingan. Kemudian yang ketujuh ada prinsip pulih asal atau recovery. Pada waktu menyusun program latihan yang menyeluruh harus mencantumkan waktu pemulihan yang cukup. Apabila tidak memperhatikan waktu pemulihan ini, maka atlet akan mengalami kelelahan yang luar biasa dan berakibat pada menurunnya penampilan dan bahkan bisa terjadi cedera. Kemudian yang terakhir ada prinsip reversibilitas atau reversibility, yaitu latihan harus berkesinambungan untuk memelihara kondisi. Pelatih harus bisa mengatur jadwal latihan agar kemampuan atlet tidak menurun yang disebabkan waktu istirahat terlalu lama. Sekian video penjelasan saya tentang prinsip-prinsip latihan dalam olahraga. Semoga bermanfaat dan terima kasih.